Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang sedang menyaksikan acara spesial Ramadan kita pada malam hari ini, yaitu Takjil Tanya Jawab Islam, yang disiarkan langsung di channel Abu Yusuf Bedbima Official, baik di Facebook Abu Yusuf Bedbima Official dan juga di YouTube Abu Yusuf Bedbima Official. Dan juga acara takjil kita ini juga disiarkan langsung di uh, YouTube Hafayu TV. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita telah bersama Ustadz kita, guru kita, Al Ustadz Abu Yusuf Bedbima Hafizahullah Ta'ala. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini juga kita telah memasuki Ramadan ke 13 ya Ustadz ya. Alhamdulillah, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa, sholat tarawih secara berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan mendengarkan takjil, yaitu tanya jawab Islam. Alhamdulillah. Kami ingatkan kembali kepada kaum muslimin dan muslimat yang sudah bergabung di channel Abu Yusuf Bedmi Official untuk memberikan pertanyaan terbaiknya. Bisa lewat kolom komentar yang tersedia di Facebook dan juga di YouTube. Dan juga jangan lupa juga untuk membagi atau men-share link ini ke keluarga kita, kerabat kita, agar kebaikan ini tidak terputus di tangan Anda saja. Alhamdulillah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Dan kemudian juga, insya Allah di akhir acara kita pada malam hari ini akan ada hadiah, insya Allah, bagi dua penanya terbaik di Facebook dan dua penanya terbaik di YouTube. Jadi kalau ada pertanyaan yang double, kita tidak akan baca ya. Alhamdulillah. Kemudian Ustaz, ada pertanyaan. Bagaimana bagaimana seorang suami istri yang sudah pisah ranjang, sudah 5 tahun, tapi suami tidak pernah mengucapkan talak dan tidak ada dari mereka yang menggugat cerai ke pengadilan agama. Bagaimana status pernikahan mereka, Ustaz? Ini karena mereka dijodohkan. Mereka bersama hanya kurang lebih 3 bulan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Terkait dengan apa yang ditanyakan, selama tidak ada kata talak dari suami dan si istri juga tidak pernah meminta khulu untuk ditalak dan suami tidak pernah mengizinkannya, memberikan ya kesepakatan dalam hal tersebut, maka tetap dia statusnya sebagai suami istri. Nanti berubah kalau ada kata talak. Nanti berubah kalau ada kata talak. Jadi selama tidak ada kata talak, maka selama itu mereka tetap sebagai suami istri yang sah, walaupun pisah ranjang. Walaupun pisah ranjang. Itu wallahualam. Kalau mereka ingin kembali, tidak perlu lagi akad yang baru, saksi, atau wali. Tidak perlu. Langsung saja tinggal mereka hidup bersama. Wallahualam. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masuk. Saya dapati di media sosial penawaran bisnis yang menyatakan bahwa kita cukup menyetor modal kepada pemilik bisnis. Setelah itu, kita bisa mendapat pembagian hasil setiap bulannya selama 5 tahun. Apakah saya boleh ikut dan bagaimana hukum penghasilannya? Yaitu pemilik bisnis 40% dan investor 60%. Barakallahu fikum. Perlu diketahui dulu bisnis apa. Dia bergerak di mana. Jangan sampai emas dan perak atau penggandaan uang itu kan jadinya riba. Jadi kita harus sebutkan bisnis apa. Kita masuk dalam musyarakah, akad berserikat tersebut. Jadi harus disebutkan, jangan umum. Karena kalau ditanya umum, kita tidak bisa menjawab hukum umum bilang boleh atau tidak boleh. Jangan sampai kita bilang tidak boleh, ternyata bisnisnya yang halal, yang boleh. Atau kita bilang boleh, ternyata bisnisnya adalah bisnis yang tidak boleh dalam syariat. Itu perlu diketahui apa jenis bisnisnya. Wallahualam. Afar Ustadz ingin bertanya, kalau sholat tarwih, apakah di setiap rakaat pertama harus membaca doa iftitah?
sunnah. Setiap kita takbiratul ihram dan imam diam di situ belum membaca Al-Fatihah, sunnah kita baca. Adapun kalau imam langsung membaca Al-Fatihah, maka sunnahnya bahkan yang wajibnya kita mendengar imam. Mendengar imam yang baca Al-Fatihah. Itu wallahualam. Kemudian apakah ada perbedaan hukum jika kita junub di pagi hari saat berpuasa antara tidur nyenyak dan tidur setengah sadar? Junub, perbedaan junub Junub di pagi hari saat tidur nyenyak atau tidur setengah sadar. Ada orang junub tidur setengah sadar? Biasanya itu orang akan mimpi basah kalau tidur lelap. Kalau tidur setengah sadar, jangan sampai kita yang kasih junub diri, tak? Ini saya khawatirkan. Iya. Tapi al-muhim, junub mimpi basah di siang hari di bulan Ramadan, itu tidak berpengaruh pada puasa. Mimpi basah, junub di siang hari di bulan Ramadan, tentunya bukan dengan istri ya, maksudnya mimpi basah, bukan mendatangi istri. Mimpi dalam tidur ini yang ditanyakan, itu tidak berpengaruh pada puasa, tetap sah puasanya. Cukup dia bangun dan dia mandi junub, mandi wajib. Wallahualam. Kemudian Ustadz, apakah boleh membeli makanan buka puasa berupa kue dari orang kafir, Ustadz? Selama makanan itu halal, boleh. Boleh. Iya. Kan disebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara makanan yang halal adalah makanan ahlul kitab. Makanan ahlu al-kitab. Itu dihalalkan. Ya. Untuk kita. Itu dihalalkan untuk kita. Selama itu makanan bukan dari makanan yang diharamkan untuk kita. Seperti anjing, babi, dan yang lain-lain. Dari perkara yang diharamkan untuk kita. Iya. Ini saya katakan begitu berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 5. Kata Allah, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat." Pada hari ini dihalalkan untuk kalian perkara-perkara yang baik. Setelah itu, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan orang yang diberikan Alkitab, Yahudi Nasoro, halal untuk kalian. Halal untuk kalian. Wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan kalian juga adalah halal untuk mereka. Halal untuk mereka. Itu wallahu a'lam. Kemudian Ustadz, ketika kita melihat orang yang sedang sujud sahwi karena membaca Al-Quran, apakah yang melihatnya itu juga ikut sujud sahwi yang tidak membaca Al-Quran? Tidak, kecuali kita dengar. Kalau hanya melihat, kita tidak dengar yang dia baca, tidak sujud. Kecuali dalam solat. Dalam solat kan karena ikut imam. Adapun di luar solat, kalau hanya melihat, tidak. Iya. Nanti disunahkan kalau kita apa? Mendengarnya. Kalau kita mendengarnya. Jadi kita dengar dia baca, kemudian dia sujud, kita sujud juga. Itu wallahualam. Kemudian Ustadz, sarannya Ustadz ma'ahad untuk yang sudah lulus kuliah. Iya. Banyak. Kita di daerah mana? Kalau saya terus terang, karena saya belajar pribadi tidak banyak tempat. Saya cuma 2 tempat belajar. Iya, dulu waktu kenal ngaji ya hanya langsung masuk Baju Rupa. Setelah dari di As-Sunnah Baju Rupa, ya langsung ke Yaman. Dari Yaman kembali lagi ke Baju Rupa begitu. Jadi kalau saya ditanya mahat mana, pasti saya bilang tidak ada yang terbaik. Iya, kecuali di Baju Rupa. Iya, Mahat As-Sunnah di Makassar. Iya, mau lulus kuliah ataupun lulus SMP sudah diterima usianya. Paling mudanya lulus SMP, tertuanya tidak ada batasannya kalau di Baju Rupa. Mahat As-Sunnah Makassar di Baju Rupa. Iya, tidak ada batasan usia. Kita mau tamat kuliah ataupun sudah bekerja dan mau belajar, semuanya diterima di situ. Kalau kita lulus tes. Wallahualam. Berarti alumni Mahat As-Sunnah Baju Rupa ini, Ustaz?
Alhamdulillah. Alumni Ustaz ya. Iya. Eh, Iya. baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Anak belajar di Baju Rupa, alhamdulillah. Dulu dari 2005 tamat SMA, pertengahan tahun biasanya kan bulan-bulan 5 begitu. Dari situ sampai 2010. 2011, 2009 itu menikah, baru tunggu sampai 2011 ke Yaman. Setelah itu 2014 bulan 11 kembali lagi di Baju Rupa. Iya, masih belajar juga. Berarti Alhamdulillah. total belajar 9,5 tahun ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang juga masih belajar. Karena kalau Ustadzul Laib, kita juga dengar terus. Masya Allah. Kita juga dengar terus. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik Ustaz. Kemudian Ustaz. Mau saya kasih lihat ini daftar namaku dulu. Ya Ustaz. Baik, apakah boleh berpuasa Syawal sebelum mengkodok puasa Ramadan Ustaz? Diperselisihkan hal tersebut oleh para ulama rahimahumullah. Ada anak bahas di buku semua tentang Ramadan. Terkait dengan masalah kodok. Boleh nggak puasa sunnah sebelum melakukan dan mengkodok puasa wajib? Diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah. Perselisihannya antara mayoritas dengan orang-orang dohiriyah. Kalau orang dohiriyah mengatakan tidak boleh. Tidak dibolehkan puasa sunnah sebelum mengkodok puasa wajib. Cuman mereka diselisihi oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat boleh. Dalilnya hadis Aisyah. Itu jelas. Bahwasanya beliau tidak sempat kodok puasa Ramadan kecuali di Sya'ban. Karena sibuk melayani Nabi SAW. Apakah Aisyah tidak pernah puasa sunnah selain puasa itu? Tentunya pasti beliau puasa Muharram, puasa Syawal, nah istri Nabi SAW. Iya, itu, dan ini pendapat yang kuatnya, pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas. Kemudian Ustaz, apa hukumnya sholat tidak memakai peci, songkok, surban, dan sejenisnya untuk di kepala Ustaz? Apakah itu termasuk tidak berpenampilan terbaik pada saat sholat? Tidak, karena yang diinginkan bukan yang itu. Karena pakai songkok ini, demikian pula pakai surban, disebut oleh para ulama itu hal yang mubah. Hal yang mubah. Iya. Kalau diniatkan karena Nabi pakai, itu dapat pahala ibtidak. Pahala karena mencontoh Nabi SAW pakai sorban, itu hal yang mubah, boleh. Karena Nabi pakai, bukan karena itu sunnah, disebutkan oleh para ulama. Itu karena kaumnya biasa pakai sorban. Dalam sholat, kalau kita pakai sarung, dan ada yang menutup sesuatu di atas pundak, itu sudah sah sholat. Walaupun terbuka di sebelahnya atau dada terbuka. Iya, yang penting ada di atas sini sedikit. Tidak ada syaratnya harus pakai songkok. Tidak ada syaratnya harus pakai songkok. Karena kebanyakan sahabat pakaiannya seperti itu. Sarung dan rida. Demikian pula kebanyakan pakaian Nabi SAW. Beliau lebih sering pakai sarung dan rida. Rida itu yang ditutup di atas punggung. Ya, seperti orang yang ihram. Itu namanya sarung dan rida. Itu kebanyakan mereka. Wallahualam. Baik. Kemudian Ustaz, apakah disunnahkan mengangkat tangan pada saat kunut? Pada saat kunut tidak dinukil dari Nabi SAW. Kunut witir ya. Maksudnya kunut witir. Di sini kunut saja Ustaz. Iya, karena kunut itu macam-macam. Ada 3 yang disebut oleh para ulama. Ada kunut subuh, ada kunut witir, ada kunut nazilah. Kunut nazilah ini disepakati. Bisa, boleh dilakukan. Kalau ada musibah yang menimpa kaum muslimin, boleh. Kemudian yang kedua ada namanya kunut witir. Itu saat sholat witir. Ini disunnahkan juga. Disunnahkan juga. Demikian pula yang ketiga. Adapun yang ketiga kunut subuh. Kalau kunut subuh diperselisihkan oleh para ulama yang benarnya mayoritas sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala. Mayoritas tidak sunnah. Kalau kunut subuh. Tidak sunnah. Sekarang kalau kita bercerita tentang kunut. Maksudnya kunut witir anggaplah. Atau kunut nazilah. Apakah angkat tangan atau tidak? Tidak dinukil dari Nabi angkat tangan. Tidak dinukil dari Nabi SAW angkat tangan. Tapi kalau ada yang mengangkat tangan, boleh kan? Itu masuk dalam doa. Masuk dalam doa hadis umum. Bahwa dalam doa itu sunnah angkat tangan. Secara umum itu yang mereka pakai. Cuman kalau kita lihat secara khusus apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau tidak dinukil angkat tangan saat kunut. Wallahualam.
Kemudian Ustaz, meletakkan tas di samping kita itu termasuk memutus shaf sholat atau tidak? Dikarenakan jaga jarak daripada kosong ya, tasnya dan juga tasnya agak besar, saya taruh di tempat kanan atau kiri saya lantainya yang tersilang, yang ada garis silangnya. Baik. Kalau untuk keadaan sekarang kan memang mereka anjurkan untuk jaga jarak, tidak memutus. Karena tidak ada orang di situ. Karena tidak ada orang di situ. Kecuali keadaan biasa, tidak ada udur, kemudian kita letakkan tas di situ, maka itu memutus shaf. Itu memutus shaf. Wallahualam. Kemudian Ustaz, apakah hadisnya sahih bahwa Rasulullah SAW ketika beliau memakan kurma tua ada kutunya, terus beliau membersihkan kutunya dulu, baru beliau makan? Wallahualam. Tidak tahu. Kemudian Ustaz, saya dan beberapa teman pegawai lain ditugaskan oleh perusahaan untuk mengikuti diklat. Setelah itu kami akan mengikuti ujian dan bersaing. Yang memiliki nilai tertinggi akan menduduki suatu jabatan. Pertanyaannya Ustaz, apakah kami tergolong orang-orang yang berambisi terhadap jabatan? Kalau semuanya memang ditawarkan, kemudian ada syaratnya, kita ikut tesnya, dan kita dikasih tawaran tersebut, memang kedudukan kita di situ memang sudah saatnya, ya tentunya bukan kita berambisi, tapi kita ingin mendapatkan hak yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan sekarang. Berambisi itu kalau kita belum saatnya, tapi kita cari-cari, cari muka depan pemimpin supaya kita diangkat. Ini yang disebutkan. Wallahualam. Kemudian Ustaz, orang sedang sakit flu dan terus-menerus menelan dahak dan ingusnya. Apakah dapat membatalkan puasanya? Disebutkan bahwa ingus dan dahak itu membatalkan puasa. Karena dia bukan dari dalam, tapi dari luar. Dari luar. Kecuali sulit kita untuk berlepas darinya, dimaafkan karena masyakoh. Dimaafkan karena apa? Masyakoh. Karena al-masyakoh itu tajlibut taisir. Atau yang tidak bisa dipisahkan dengan ludah. Itu juga dimaafkan. Dimaafkan. Wallahualam. InsyaAllah. Kemudian Ustaz, izin bertanya Ustaz, terkait perkataan Ustaz tadi, berapakah surah yang ada sajadahnya dalam Al-Quran dan yang manakah yang pendapat ulama yang kuat tentang terkait hal tersebut Ustaz? Iya, sebenarnya ada perselisihan saja terkait dengan yang kami ingin ingatkan tadi itu di surat Al-Hajj. Ada 2 tanda sajadahnya diperselisihkan oleh para ulama antara Syafi'iyah dan selainnya. Yang jelas yang disepakati kan 14. Tapi siapa yang memasukkan juga itu yang sampai ke 15, 2 ayat dalam surah Al-Hajj, tidak ada masalah, tidak salah juga. Tidak salah juga. Wallahualam. Kemudian apakah kunut subuh di sholat witir? Kunut subuh di sholat witir. Kunut subuh di sholat witir. Ya. Witir itu sebelum subuh. Ya. Apakah kunut subuh di sholat witir merupakan sunnah Ustadz? Karena saya melihat di Mekah hampir tiap malam sholat witirnya kunut. Mohon pencerahannya. Coba kita ulangi pertanyaan tak? Iya. Karena kunut subuh di sholat witir. Coba. Maksudnya gimana? Mungkin bagus kita baca Ustadz. Kalau jangan sampai saya salah. Bismillah. Apakah kunut subuh di sholat witir merupakan sunnah Ustadz? Karena saya melihat di Mekah hampir tiap malam sholat witirnya kunut. Berarti witir ya Ustadz ya? Hah? Coba ulangi, Ki. Iya. Dulu. Saya pakai Ustadz ya. Iya. Apakah kita tunggu lagi nanti, kita tunggu. Apakah kunut subuh di sholat witir ya? Iya. Merupakan sunnah? Jangan. Kita tunggu saja. iya. Diulangi pertanyaannya. Baik. Bagi yang pertama yang bertanya Yudian Syahpide, mohon diulang ya biar jelas. Kemudian apakah aurat kaki atau rambut perempuan yang terlihat sama dosanya dengan kemaluan yang terlihat yang bukan mahramnya? Ya kalau laki-laki sama. Dia kan para ulama menjelaskan bahwa aurat perempuan sesama perempuan sama dengan aurat laki-laki sesama laki-laki. Sama, yaitu antara pusar dan apa Ustaz? Aurat kaki atau rambut perempuan yang terlihat sama dosanya dengan kemaluannya yang terlihat oleh yang bukan mahram. Iya, Ustaz? saya paham, tapi saya jelaskan dulu sedikit. Saya kira
laki, saya kira aurat laki. Tidak, Oh, iya. saya ingin jelaskan Afwan, dulu. Ustaz. Afwan, Ustaz, siap salah. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Jadi perlu kita ketahui dulu yang pertama bahwa aurat perempuan sesama perempuan sama dengan aurat laki-laki sesama laki-laki. Begitu dulu. Artinya laki-laki sama laki-laki auratnya apa? Pusar dan sampai lutut. Kan begitu? Sama juga perempuan begitu. Sesama perempuan itu pusat dan lutut. Sama. Makanya mereka kalau menyusui sesama mereka, kan tidak apa-apa dia susui di hadapan sesama perempuan. Karena auratnya di mana? Pusat sama lutut. Nah, bedanya saat dia di hadapan lelaki yang bukan mahram. Kalau lelaki yang bukan mahramnya, maka berlaku hadis Nabi. Al-mar'atu aurah. Perempuan itu semuanya adalah apa? Aurat. Perempuan itu semuanya adalah aurat. Demikian pula berdalil yang firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna." Katakan wahai Nabi wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak perempuanmu dan para perempuan kaum muslimin untuk mengulurkan jilbab mereka. Jilbab itu yang dipakai dari atas kepala sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Ini dalil-dalil yang menunjukkan dia wajib menutup dari kepala sampai ke bawah. Nah, sekarang bagaimana kalau kelihatan yang ditanya? Apakah sama antara kelihatan kemaluan dengan kelihatan rambut dan kaki? Tentunya tidak sama. Karena disebutkan aurat itu ada dua. Ada aurat mughalladah, ada aurat berat, dan ada aurat mukhaffafah. Ada aurat ringan. Tidak sama. Tidak sama. Wallahualam. Kemudian apa hukumnya membatalkan sholat sunnah tarwih ketika orang tua atau suami sedang memanggil? Barakallahu fiik. Tidak apa-apa, boleh. Karena mentaati orang tua, mentaati suami, itu kan wajib. Sementara sholat adalah apa? Sunnah. Kalau memang tidak bisa ditahan sampai setelah sholat, kita batalkan. Kita batalkan. Wallahualam. Bagaimana cara menasihati orang tua dengan baik agar mau menutup aurat? Iya. Kita sampaikan kepadanya ayat-ayat Allah terkait dengan wajibnya menutup aurat. Hadis-hadis Nabi SAW juga terkait dengan wajibnya menutup aurat. Ada saya sebutkan kumpulan dalilnya itu di buku hadiah untuk muslimah. Di awal saya sebutkan dalil Al-Quran, demikian pula dalil dari hadis Nabi SAW, wajibnya perempuan itu menutup aurat. Bisa kita baca dan kita sampaikan kepada orang tua kita. Itu yang paling bagus. Karena agama ini adalah agama fitrah. Mudah orang terima kalau kita sampaikan dalil Al-Quran, dalil hadis. Mudah. Insya Allah. Wallahualam. Kemudian apakah ketika suami istri telah bercerai, apakah suami memiliki kewajiban untuk memberikan sebagian hartanya untuk istri tersebut? Kalau sudah cerai, tidak ada. Kalau harta suami, ya suami. Harta istri, istri. Iya. Tidak ada kewajiban lagi untuk memberikan apa? Harta kepadanya. Kecuali masih talak 1 sama talak 2. Kan tetap dia kasih nafkah. Iya. Kalau sudah talak bain, talak 3, tidak ada lagi kewajiban untuk memberikan. Wallahualam. Kemudian jika ada orang yang berbuat baik kepada saya dan telah meninggal, apakah doa saya untuk kebaikan akhiratnya itu akan sampai kepada orang tersebut? Iya, kalau kita balas kebaikannya dengan mendoakannya sampai. Kita tidak berdalil dengan hadits Abu Hurairah yang doa anak soleh, tapi berdalil dengan hadits lain. Yaitu kata Nabi SAW, "Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balaslah. Siapa? Di sini man ini umum. Umum. Siapa yang berbuat baik, siapa saja yang berbuat baik kepada kalian, apakah masih hidup atau sudah meninggal, maka balas dia. Kalau kalian tidak dapat apa yang bisa kalian pakai balas, maka doakan. Maka doakan. Berdasarkan hadis ini, akan sampai kepadanya apa yang kita lakukan. InsyaAllah. Kemudian Ustaz, kenapa sebelum mengenal sunnah, kalau kita melihat wanita biasa-biasa saja, tapi setelah mengenal sunnah kadang sangat sulit menundukkan pandangan Ustaz? Bagaimanakah caranya agar bisa menundukkan pandangan Ustaz? Baik. Kalau kita tanya kenapa beda, ya setan tidak peduli tentang hati yang rusak. Setan itu
lebih mau menyesatkan hati yang baik. Jadi ketika kita kenal sunnah, berarti kan hati kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu syaitan, itu yang diusahakan oleh syaitan supaya dia jauh lagi. Jatuh lagi dalam kesalahan. Itu alasannya. Iya, itu alasannya. Karena yang digoda oleh syaitan adalah yang baik. Kalau yang tidak baik, ngapain? Karena dia sudah pasti. Ujung-ujungnya tidak baik. Seperti itu. Wallahualam. Adapun bagaimana cara supaya kita menundukkan pandangan, ini sudah berapa kali kita katakan, kalau kita belum menikah, maka menikahlah kalau mampu untuk menikah. Iya, kalau tidak mampu untuk menikah, maka berpuasa. Maka berpuasa. Itu wallahualam. Mau bertanya tentang dua hal. Yang pertama Ustadz, apa boleh mandi biasa diniatkan sebagai wudu dan apakah sah sebagai wudu dan apa ada dalil tentang hal tersebut? Baik. Ini pernah selesai? Dan yang kedua, apakah sah wudu jika dimulai dari membasuh wajah sampai kaki tanpa membasuh tangan dan berkumur-kumur? Baik, baik. Untuk pertanyaan pertama, apakah sah mandi biasa kalau diniatkan untuk wudu, sah nggak wudunya? Ini pernah dijawab juga oleh Ustaz Dul berapa kali beliau ditanya tentang hal tersebut. Karena seakan-akan, wah ini gimana mandi biasa tapi sah wudunya. Iya. Jadi dijawab juga terakhir itu beliau katakan sah. Apa dalilnya? Hadis yang terkenal riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab. Kata Nabi SAW, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Sekarang dia sudah niat, mandi langsung apa? Wudu. Maka dia akan dapatkan apa yang dia niatkan. Itu wallahualam dan itu dalilnya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah sah wudu? Orang langsung mencuci wajah, tidak mencuci telapak tangan, tidak berkumur-kumur, tidak menghirup air ke hidung. Iya, tidak memasukkan air ke hidung, langsung wajah, kemudian apa? Tangan lagi sampai ke siku, kemudian kepala dan kaki. Apakah sah atau tidak? Sah. Sah. Kenapa kita katakan sah? Berdalil dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain wa arjulakum famsahu bi wujuhikum." Ulang. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian berdiri sholat, maka cucilah wajah kalian, tangan sampai ke siku, usaplah kepala kalian dan kaki. Cucilah kaki kalian. Berdasarkan ayat ini, siapa yang telah mencuci ini 4 perkara yang disebutkan dalam Al-Quran, mencuci yang dicuci dan diusap yang diusap, sah wudunya. Cuman, dia tidak dapat pahala sunnah, bahkan berdosa karena ada yang wajib ditinggalkan. Yang mana itu? Cuci telapak tangan sebelum di awal kali wudu. Itu sunnah, disepakati oleh para ulama. Ketika dia tidak cuci telapak tangannya, langsung wajah, tidak dapat pahala sunnah. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada 4 pendapat. Ya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Dan pendapat yang kuatnya adalah wajib. Dia berdosa karena tidak melakukan yang wajib. Dia berdosa karena tidak melakukan yang wajib. Adapun yang berpegang pendapat sunnah, maka tidak berdosa. Tapi dia tidak dapat pahala sunnah. Jadi karena kita bertanya sah nggak, maka sah jawabannya. Cuman kita tidak dapat pahala sunnah atau berdosa kalau yang berpendapat wajibnya berkumur-kumur. Wallahualam. Kemudian Ustaz, ini yang terkait yang pertama tadi, mandi biasa diniatkan sebagai wudu. Apakah juga bisa berdalil dengan salah seorang istri Nabi yang pernah mandi tanpa berwudu sebelumnya, mandi junub maksudnya? Oh, itu kan mandi junub. Oh, mandi junub. Sekarang dia bertanya mandi biasa. Kalau mandi junub, dapat. Kenapa? Karena hadas besar terangkat, apalagi hadas kecil. Baik Ustaz. Kemudian Ustaz, dulu saya punya utang sama nenek, kemudian nenek sudah meninggal dan belum saya bayar. Alhamdulillah sudah anak bayar, tapi anak bayarnya di pembangunan ma'had dan masjid. Apakah ini sudah benar Ustaz? Enggak, tanya dulu ahli warisnya. Ini Kalau nenek kita meninggal, berarti kan meninggalkan ahli waris.
Ada anaknya kan begitu. Di sini dia bilang, Ustaz, karena nenek saya tidak memiliki keturunan dan saya Kenapa ada kita? dan Nah kalau kita itu kan nenek tak. Berarti kan pasti orang tua tak ada. masih lanjut, Oh masih lanjut. Oh iya baik. Karena nenek saya tidak memiliki keturunan dan yang saya maksud nenek perempuan saya. Na'am barakallahu fikum. Gini, nenek itu yang dipahami kan. Ini ada lagi, masih ada masuk lagi ini. Alhamdulillah. Nenek yang saya maksud yaitu saudaranya mamanya mamaku. Iya, masalahnya kalau yang langsung ada di pikiran kalau orang bilang neneknya berarti apa? Neneknya. Mamanya atau Mamanya bapaknya. mamanya bapaknya. Itu. Betul kan? Ya, Tapi alhamdulillah ternyata nenek saudaranya mamanya mamaku. saudaranya mamanya mamaku. Iya, berarti Saudaranya neneknya. saudaranya neneknya. Ya, Saudaranya neneknya. nenek sepupu. Tidak. Iya. Ini, Ustaz. Baik. Lanjut. Masya Allah. Kayaknya dapat hadiah buku ini. Suruh nanti WA. Iya. Karena pertanyaannya paling seru. Baik. Alhamdulillah. Jadi terkait dengan utang itu wajib dibayar. Kalau yang ditanyakan tidak ada ahli warisnya, boleh kita bersedekah atas namanya. Nanti di hari kiamat baru baku tuntut. Mana dulu utangmu? Kalau kita bilang, sudah saya sedekahkan. Kalau dia ingin ambil pahalanya, silakan. Kalau dia mau ambil uangnya, ambil uangmu. Dia dapat pahalanya. Itu wallahualam. Alhamdulillah. Jadi Kemudian kasih tahu kita dapat hadiah. siap. Namanya Naiko. Lewat siapa? Lewat YouTube. Hafayu. Iya, Baik. Bisa dikirim nomor WA-nya. baik. Jadi Anda sudah terpilih sebagai salah satu yang berhak menerima hadiah. Masya Allah, ini langsung dari Ustadz. Nanti japri aja ya, admin YouTube Hafayu TV. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian Ustadz, ada hadis yang menyatakan bahwa jiwa seorang muslim di akhirat itu tergadai dengan hutangnya. Apakah hutang puasa juga termasuk dalam hal ini? Enggak, itu utang bersama manusia. Kalau utang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dibangun di atas maaf. Nanti urusannya dengan Allah. Yang diinginkan di sini ini utang sesama manusia. Utang sesama manusia. Itu wallahualam. Ada seorang ustadz yang pernah berkata, kalau orang yang masih punya utang maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana dengan perkataan ini ustadz? Apakah berada di atas dalil yang sahih? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau kita punya kelebihan di malam Id, ya, di malam Id wajib kita bayar. Wajib kita bayar, kecuali zakat harta. Zakat harta itu kalau kita punya utang, tapi kita punya juga harta, maka yang wajib adalah bayar utang. Kalau ada lebihnya dan mencapai nisab, baru bayar zakat harta. Kalau zakat fitrah, selama ada, bahkan kalau ada orang, tadinya di malam Id belum punya, ada orang keluarkan zakatnya 1 karung, dikasih dia. Sudah, dia punya berarti di malam Id harta, wajib dikeluarkan. Wajib dia keluarkan. Wallahualam. Kemudian bagaimana hukumnya jika kita menyebarkan rahasia yang diberikan seseorang kepada kita? Rahasia tersebut jika disembunyikan menimbulkan kesalahpahaman. Akan tetapi jika tidak disembunyikan menimbulkan mafsadah besar. Ya kita yang melihat di situ. Apa mafsadahnya, apa ini? Apakah membayar fidyah seorang ibu hamil yang tidak berpuasa karena khawatir akan janin di kandungannya? Diperselisihkan oleh para ulama. Kita sering mengatakan bahwa para ulama berselisih pendapat. Bahkan ada 4 pendapat terkait dengan ibu hamil atau menyusui ini. Apakah fidyah atau qadha. Dan yang dipilih oleh mayoritas ulama, rahimahumullah, ini juga dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, rahimahullah, bahwa perempuan yang sedang hamil itu qadha, tidak fidyah. Kita pernah juga baca di majelis syahr Ramadan, bahwa perempuan yang sedang hamil, demikian pula menyusui, itu qadha, tidak fidyah. Wallahualam. Apakah mengangkat tangan ketika kunut witir? Kalau iya, kenapa ada sebagian ikhwan yang tidak mengangkat tangannya dan mereka berdalilkan apa Ustadz? Mohon pencerahannya. Dalilnya, kalau ada yang tidak mengangkat tangan, dalilnya itu karena Nabi tidak dinukil melakukannya.
Jadi Nabi mengajarkan doa kunut. Tapi Nabi tidak dinukil beliau apa? Angkat tangan di doa witir. Itu dalilnya. Adapun yang mengangkat tangan, mereka berdalil dengan hadis umum. Innallaha yastahyi ayyarudda man rafa yadayhi ilaihi sifra. Allah itu malu untuk mengembalikan kosong tangan orang mengangkat kepadanya. Artinya orang berdoa itu mengangkat tangan. Itu dalil yang mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan karena Nabi tidak mengangkat tangan. Tidak dinukil dari beliau, wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana menanggapi orang yang mengharamkan video dan kotak amal di masjid dan yayasan? Karena ada orang yang seperti ini di masjid dekat rumah, Ustadz. Mengharamkan? Video dan kotak amal. Iya, kotak amal. Dilihat, kenapa? Apa alasannya? Kalau kotak amalnya untuk minta-minta, atau untuk takasur, memperbanyak-banyak harta saja, harta masjid, masjid sudah ratusan juta saldonya, tapi dia begini. Tetap, saya pernah tanya hal tersebut sama Syekh Utsman As-Salimi, semoga Allah menjaga beliau. Beliau bilang itu tidak boleh. Haram kalau itu masuk dalam meminta-minta. Tapi kalau masjidnya butuh, memang ada pembangunan yang dia mau bangun, kemudian dia tawarkan bantuan, siapa yang mau bertawun, kemudian dia jalankan kota amal, tidak ada masalah. Tidak ada apa? Masalah. Itu wallahualam. Demikian pula terkait dengan video. Video memang dibicarakan, banyak mengharamkannya. Ya, karena ada yang berpendapat itu adalah masuk dalam gambar. Iya, walaupun yang membolehkannya ada beberapa alasan. Pertama, itu bukan gambar yang tetap, tapi itu gambar yang hidup. Kalau video. Iya. Terus juga ada alasan dari Syekh bin Baz rahimahullah, walaupun itu juga tidak boleh, cuman ya beliau melihat bahwa maslahatnya lebih besar. Maslahatnya lebih besar. Itu untuk menyampaikan agama. Untuk menyampaikan agama. Daripada orang-orang sesat yang masuk saja, tidak ada yang benar di dalamnya. Maka untuk menjaga agama, kita menjadi sebab hal tersebut, itu dibolehkan dari sisi itu, wallahualam. Apalagi sekarang sudah ada Persatuan Rukun Nusantara. Bahaya sekali. Iya, Persatuan Rukun Nusantara itu sudah viral memang di media sosial, baik melalui video ataupun tulisan-tulisan. Mungkin ini salah satu ya. Semoga Allah SWT menghapus dosa-dosa kita disebabkan dengan kita mengikuti. Betul. Itu yang dikatakan oleh Syekh bin Baz. Itu yang dikatakan oleh Syekh bin Baz ketika beliau ditanya. Di sana banyak da'i yang mengatakan, menjawab bahwa yang dilakukan dengan video itu adalah tidak boleh. Cuma saya bilang, mudah-mudahan dengan kebaikan yang tersebar lewat video itu, terhapus kesalahan saya karena menggambar. Itu yang dikatakan oleh Syekh bin Baz. Bisa dibaca fatwa beliau di Nur Al-Dabkirnya. Di YouTube juga sudah diterjemahkan. Sama akun-akun YouTube. Kalau saya tidak salah, saya pernah lihat. Wallahualam. Tapi kalau tidak ada maslahatnya, Ustaz? Tidak boleh. Karena ini asalnya barang yang diperselisihkan. Ini barang panas. Istilahnya. Iya. Kemudian Ustaz, pertanyaan bisnis tadi Ustaz, yang pembagian 40%, 60%. Jika misalnya bisnis tersebut adalah bisnis makanan, seperti bakso, apa hukum dari hasil bisnis tersebut Ustaz? Baik, Masya Allah. Kalau bisnis makanan ada, seperti bakso yang ditanyakan, tidak ada masalah. Yang penting pembagiannya persen, bukan angka. Kan ada yang ada pembagian kadang di dalam akad mudharabah bagi hasil itu, saya yang penting dalam sehari 500, kamu sisanya. Ini tidak boleh. Nanti dia kurang dari 500. Hasilnya dalam sehari dari mana dia dapatkan? Iya kan? Tidak boleh. Yang penting dia persen. Persennya, kamu 50, saya 50. Atau kamu 30, saya 70. Itu dibolehkan. Kalau yang seperti yang disebut, wallahualam. Kemudian Ustaz, kalau kita sholat sunnah, apa kita duduk tawarruk atau duduk iftirash di akhir sholat? Sholat sunnah kita berapa kali tasyahud? Kalau 1 kali tasyahud, maka duduk tawarruk, duduk iftirash. Kalau 1 kali tasyahud, maka duduk iftirash. Itu wallahualam. Terkait dengan kejadian, ini ada kejadian Ustaz yang KRI Nanggala 402 yang tenggelam. Apakah sudah betul tenggelam? Informasi terbarunya yang antum tahu? Iya. Wallahualam. Alhamdulillah. Iya Ustaz. Kita tidak ikuti berita. Betul.
Ini Ustaz, dua pertanyaan terakhir Ustaz. Selesai kan? Iya Ustaz. Masya Allah. Saya baru kenal sunnah Ustaz, saya bingung. Ada sebagian ikhwah kalau sholat pakai sirwal, dan ada juga sebagian yang lain dia sudah pakai sirwal tapi dobel dengan sarung. Yang sahih yang mana Ustaz? Iya. Semuanya boleh. Intinya kan orang sholat itu yang penting menutup aurat. Menutup apa? Aurat. Mau sirwal, jubah, baru sirwal, atau sirwal, sarung, kemudian jubah. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah semuanya. Atau mau kita pakai sirwal, sarung, jubah, baju lagi, jaket lagi. Tidak ada masalah. Kemudian pertanyaan terakhir, saya baru mengenal dakwah salaf. Alhamdulillah. Dan ternyata keluarga saya suka mengadakan tahlilan, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan sebagainya. Katanya tidak apa-apa. Pertanyaannya, apakah betul perkara tersebut khilafiyah? Boleh Nggak. berbeda pendapat? Tidak ada khilafiyah. Jadi khilafiyah itu ada namanya. Tidak semua perselisihan itu dianggap. Perselisihan dianggap itu kalau ada dalilnya. Ketika sesuatu itu ada orang bilang boleh, ada orang bilang tidak boleh, maka lihat. Yang bilang boleh apa dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak dianggap yang menyelisihinya. Yang dipegang adalah yang menyatakan tidak boleh. Yang dipegang adalah yang mengatakan tidak boleh. Seperti ini. Tahlilan, maulid, tidak ada sama sekali sepotong pun dalil dari Nabi SAW. Maka bisa dipastikan kalau ada yang menyelisihinya salah. Salah bagi yang mengatakan itu boleh. Itu dipastikan. Wallahualam. Baik. Alhamdulillah, terjawab dari pertanyaan tadi, maka berakhir pula cara takjil kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita akhiri ini, sebagaimana yang telah kami janjikan di awal acara tadi, insya Allah akan diberikan hadiah kepada dua pertanyaan terbaik, dan dua pertanyaan terbaik dari YouTube dan dua pertanyaan terbaik dari Facebook Ustaz ya. Baik. Satu tadi dari YouTube sudah. Berarti tinggal Alhamdulillah. satu lagi nih. Dan di sini Ustaz, ada yang baru kenal sunnah nih Ustaz, insya Allah. Dan namanya Aming. Oh, Masya Allah. Bapak Aming, Aming. Baik. Bapak Aming, A besar, M-I-N-G, Aming. Jadi, semoga buku ini menambah wawasan antum, menambah keilmuan antum, dan menjadi sebab keistiqomahan antum ya. Dan tolong nanti hubungi admin Abu Yusuf Bad Bima Official. Ya, Bapak Aming. Ya, semoga antum mendengar apa yang kami sampaikan ini. Kemudian, dari Facebook, masih ada dua lagi Ustaz ya. Ini saya bingung nih Ustaz. Yang mana yang... Coba tanya ikhwah. Siapa yang punya pertanyaan terbaik tadi di Facebook? Yang baru? Baru jadi ikhwah? Hah? Sebelumnya? Kalau saya, Ustaz, yang nama Cia, yang tentang seorang suami istri yang sudah pisah 5 Oh, betul. tahun ya. Baik. Alhamdulillah. Yang bernama Cia di kolom komentar Facebook Abu Yusuf Bima, Anda juga alhamdulillah mendapatkan buku semua tentang jenazah dari menjelang kematian hingga setelah kematian. Sebagaimana untuk antum ketahui, buku ini alhamdulillah ditulis langsung oleh guru kita, Ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Yusuf Bima Hafizahullah Ta'ala, masyaAllah. Dan semoga bisa bermanfaat untuk antum semua, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya, silakan hubungi. Yang terakhir nih Ustadz. Yang terakhir, kalau yang terakhir tadi saya tertarik ini Ustadz, yang bertanya tentang wudhu, apakah niat mandi biasa itu termasuk wudhu, dan juga membasuh muka sudah termasuk wudhu. Baik. Ya. Boleh. Ya. Kan kalau antum tertarik tidak bisa diganti. Iya. Baik, Iya. saya lagi cari nama ini. Alhamdulillah. Ustaz. Siapa namanya di sini? Eh, Saya lupa tadi. Jangan sampai ada yang mengklaim baru bukan pertanyaannya. Ya, yang bertanya tadi tentang wudhu, nanti bisa hubungi admin Abu Yusuf Badbima. Ya, yang bertanya dua pertanyaan, yang bertanya tentang dua hal. Mana tadi ini? Oh, ini.
Muhammad Ismail RY, ya. Muhammad Ismail RY. Alhamdulillah. Jadi sudah dapat Alhamdulillah. empat penanya terbaik ya. Ini versi saya, jadi mohon maaf kalau bukan versi Ustadz ya, Ustadz. Alhamdulillah. Ya, semoga eh, yang mendapat hadiah tadi bisa mengambil manfaat dari buku Ustadz kita, guru kita, yaitu semua tentang jenazah. Dan semoga ini menjadi sebab keistiqomahan kita di atas jalan yang benar. Dan juga semoga menjadi pahala jariah buat Ustadz ya. Kemudian insya Allah ternyata pembagian hadiah semua tentang jenazah ini akan ada terus setiap malam saja. Ya, Masya Allah. Jadi selain antum mendapat faidah dari guru kita dan juga insya Allah akan diberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Baiklah, demikianlah acara takjil kita pada malam hari ini. Jika ada yang salah, itu adalah murni dari kesalahan kami sendiri. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, dan kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz dan kru yang bertugas dan juga kepada manajemen Musola Hafayu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan membalas kebaikan kita. Amin. Insyaallah kita akan bertemu kembali di acara yang sama takjil di hari esok. Insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.